Perjalanan laku Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron telah sampai di Gunung Kawi. Gunung Kawi terbilang memiliki kepopuleran yang cukup luar biasa di kalangan masyarakat. Ini terutama terkait dengan hal-hal yang berbau mistis. Tak sedikit orang yang mengunjungi Gunung Kawi dengan tujuan untuk mengubah nasib atau mencari berkah. Gunung Kawi sendiri terletak di wilayah Kabupaten Malang. Bila memasuki pesarean Gunung Kawi dari bawah, maka akan menjumpai 3 pintu gerbang atau gapura dengan ratusan tangga sepanjang sekitar 1 km. Dibangunnya 3 gapura tersebut ada maknanya. Dalam kepercayaan orang Jawa atau kejawen, seseorang itu harus melalui 3 tahapan untuk mencapai kesempurnaan. Makam seorang wali yang sangat terkenal di Gunung Kawi adalah Mbah Jugo dan Mbah Sujo. Tak hanya itu, hal mistis lain yang tak kalah tersohor adalah mitos pohon Dewan Daru. Maka perjalanan beliau sampai juga di Gunung Kawi. Beliau kemudian menemui juru kunci untuk memohon izin tirakat di makam tersebut. Setelah menanyakan nama dan alamat Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron, selanjutnya juru kunci bercerita sejarah babat alas Gunung Kawi. Kronologi sejarah ritual Gunung Kawi dimulai pada tahun 1830 setelah Pangeran Diponegoro menyerah pada Belanda. Banyak pengikutnya dan pendukungnya yang melarikan diri ke arah bagian timur Pulau Jawa yaitu Jawa Timur. Di antaranya selaku penasehat spiritual Pangeran Diponegoro yang bernama Eyang Jugo atau Kiai Zakaria II. Beliau pergi ke berbagai daerah di antaranya Pati, Bagelan Purworejo, dan Tuban. Lalu pergi ke arah timur selatan atau tenggara ke daerah Malang, yaitu ke Panjen. Pengambaraannya hingga sampai di daerah Kesamben Blitar, tepatnya di Dusun Jugo, Desa Sanan, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Diperkirakan beliau sampai di Dusun Jugo sekitar tahun 1840, dan ditemani sesepuh desa Sanan bernama Kitasiman. Pada suatu hari, desa itu terkena wabah penyakit menular hingga banyak penduduk yang meninggal. Mbah Jugo berusaha mengobati warga yang sakit dengan ramuan jamu buatannya sembari berdoa, dan upayanya berhasil. Warga menyanjungnya, tetapi ia bersikap rendah diri. Semua ini berkat pertolongan Tuhan, saya hanya manusia biasa sebagai perantara untuk memohon kepada Allah melalui doa. Setelah beliau berdiam di Dusun Jugo Desa Sanan antara tahun 1840 sampai tahun 1850, maka datanglah murid-muridnya yang juga putra angkat beliau yang bernama Raden Mas Jonet atau yang lebih dikenal dengan Raden Mas Iman Sujono. Beliau ini adalah salah satu dari para senopati Pangeran Diponegoro yang ikut melarikan diri ke daerah timur Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur. Dalam pengembaraannya beliau telah menemukan seorang guru dan juga sebagai ayah angkat yaitu Panembahan Eyang Jugo atau Kiai Zakaria II. Kemudian Raden Mas Iman Sujono berdiam di Dusun Jugo untuk membantu dalam mengelola padepokan Jugo. Setelah sekian lama, beliau bersama 2 orang murid diajak pergi untuk membuka wilayah hutan sebelah selatan Gunung Kawi. Mereka berdua berbondong-bondong bersama dengan Mbah Wonosari membawa 2 pusaka Kudi Caluk dan Kudi Pecok, yang akhirnya menjadi daerah Gunung Kawi seperti yang kita lihat sekarang. Kanjeng Eyang Jugo berpesan, bahwa di tempat pembukaan hutan itulah beliau ingin dikeramatkan atau dimakamkan. Beliau juga berpesan bahwa di desa itulah kelak akan menjadi desa yang ramai dan menjadi tempat pengungsian. Pada hari Senin Pahing, tanggal 1 Selo 1871, Kanjeng Eyang Jugo wafat. Jenazahnya dibawa dari Dusun Jugo Kesamben ke Dusun Wonosari Gunung Kawi untuk dimakamkan sesuai permintaan beliau, yaitu di Gumuk atau Bukit Gajah Mungkur di selatan Gunung Kawi. Kemudian tiba di Gunung Kawi pada hari Rabu Wage malam, dan dimakamkan pada hari Kamis Kliwon pagi. Banyak kisah kesaksian orang-orang yang doanya terkabul setelah berdoa di makamnya. Baik doa memohon kelimpahan rezeki, kesehatan, jodoh dan segala permohonan lainnya. Kesaksian kisah ini membuat makam Mbah Jugo banyak dikunjungi orang dari berbagai agama yang ingin berdoa. Sejak adanya makam Mbah Jugo di Gunung Kawi, Malang ramai dikunjungi orang yang ingin berziarah. Namun seiring perkembangan, banyak orang yang gagal paham dalam berdoa.
Orang-orang yang datang meyakini dengan berdoa di makam Mbah Dugo bakal mendatangkan kekayaan. Gunung Kawi kemudian lebih dikenal dengan tempat pesugihan. Fenomena ini tentu saja menyimpang dari kepribadian Mbah Dugo semasa hidup yang religius dan suka menolong siapapun yang membutuhkan. Cerita ini memberi pelajaran kepada kita untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Setiap perbuatan baik pasti akan mendatangkan kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Setiap orang kesusahan wajib untuk ditolong tanpa melihat suku atau agamanya. Mitos pohon Dewandaru dan air Janjam. Babat alas yang telah selesai dikerjakan membuat Eyang Dugo datang dan menetap di area Gunung Kawi. Semasa hidup beliau pernah menanam sebuah pohon yang katanya adalah tongkat beliau. Pohon tersebut dinamakan pohon Dewandaru atau pohon kesabaran. Dipercaya bahwa ranting, buah dan daunnya bisa menjadi jimat bagi orang yang bisa mendapatkannya. Pohon ini diyakini sebagai perlambang kedamaian dan keamanan daerah Gunung Kawi. Selain itu, ada cerita tentang air Janjam yang ditaruh di sebuah kendi kuno peninggalan Eyang Dugo yang bisa menyembuhkan penyakit. Begitulah kiranya anak muda yang bisa saya ceritakan kepada kamu. Jadilah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan jangan mengharapkan imbalan. Hanya kepada Allah lah tempat untuk meminta dan memohon pertolongan. Lantas Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron melanjutkan riado tirakat di makam Eyang Dugo dan Eyang Sugo.